Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Agent Chance. Kenalin, nama gue Ryan. Kali ini, gue akan memaparkan satu sistem yang dinamakan sistem produktivitas. Sistem ini, gue yakin, dapat membantu lo semua untuk meningkatkan produktivitas lo dalam menjalankan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan baik dalam kehidupan personal maupun kehidupan profesional lo. Nah, dalam sistem produktivitas ini, terdapat 4 komponen utama yang perlu diperhatikan. Komponen yang pertama adalah target. Kemudian komponen yang kedua adalah to-do list. Komponen yang ketiga adalah skala prioritas. Dan komponen yang terakhir namun tidak kalah penting adalah fokus. Nah, kita mulai dari komponen yang pertama terlebih dahulu, yakni menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Di sini, gue mengklasifikasikan tujuan berdasarkan tempo waktunya. Ada tujuan jangka pendek atau tujuan mingguan, ada tujuan jangka menengah atau tujuan bulanan, dan yang terakhir ada tujuan jangka panjang atau tahunan. Nah, untuk tujuan jangka pendek, itu misalnya seperti menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosen kita. Sedangkan untuk tujuan jangka menengah, itu misalnya seperti menyelesaikan proyek bulanan yang diberikan oleh bos kita di kantor. Dan untuk tujuan jangka panjang, itu misalnya seperti menyelesaikan skripsi untuk kelulusan kita di perkuliahan. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah membuat to-do list atau daftar kegiatan-kegiatan yang ingin lo lakukan. Di sini, gue mengklasifikasikan to-do list berdasarkan tempo waktunya. Ada to-do list harian, ada to-do list mingguan, dan ada to-do list bulanan. Untuk to-do list harian, misalnya seperti membaca buku, menulis jurnal, atau mengikuti kelas. Sedangkan untuk to-do list mingguan, itu misalnya seperti nge-gym, kemudian menghadiri rapat di kantor, atau mengupload konten YouTube. Dan untuk to-do list bulanan, itu bisa saja seperti kita mengikuti kursus pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kita, atau sekedar berjalan-jalan bersama keluarga. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah menyusun skala prioritas. Skala prioritas di sini, gue membaginya ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bersifat penting dan mendesak. Kuadran kedua berisi kegiatan-kegiatan yang bersifat penting namun tidak mendesak. Kuadran ketiga berisi aktivitas-aktivitas yang bersifat tidak penting namun mendesak. Dan kuadran yang terakhir berisi aktivitas-aktivitas yang bersifat tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, untuk kuadran yang pertama, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat penting dan mendesak, itu misalnya seperti ketika kita menyelesaikan tugas-tugas yang deadline-nya sudah dekat, atau ketika kita berurusan dengan persoalan krisis finansial perusahaan. Sedangkan untuk kuadran yang kedua, yakni bersifat penting namun tidak mendesak, itu ketika kita mencoba mengembangkan diri kita dengan membaca buku, menonton video podcast, atau melatih keterampilan baru. Sedangkan untuk kuadran yang ketiga, yakni sesuatu hal yang bersifat tidak penting namun mendesak, seperti ketika kita menonton video atau acara favorit kita di TV, dan ketika kita menjawab pesan atau telepon teman kita yang hanya membicarakan hal-hal yang bersifat basa-basi. Sedangkan yang terakhir, kuadran keempat, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak penting dan juga tidak mendesak, itu seperti ketika kita bermain game atau sekedar melihat-lihat media sosial. Nah, untuk meningkatkan produktivitas kita harus memfokuskan diri kita pada kuadran yang kedua, yakni pada kegiatan-kegiatan yang bersifat penting namun tidak mendesak, seperti membaca buku, kemudian menonton podcast. Untuk apa? Untuk meningkatkan dan mengembangkan diri kita agar kompetensi kita, pengetahuan kita, dan keterampilan kita semakin meningkat, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak harus berhadapan dengan krisis-krisis di hadapan kita. Komponen yang terakhir namun tidak kalah penting adalah fokus. Yang dimaksud dengan fokus di sini adalah mengerjakan tugas satu persatu. Daripada kita melakukan multitasking, yakni mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu, kita akan jauh lebih produktif bila kita fokus mengerjakan tugas satu persatu dan menyusun skala prioritas yang perlu ditetapkan dan memilih tugas-tugas mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi, dengan lu fokus menggunakan sistem produktivitas ini,
yakni dengan mengikuti tahapan-tahapan tadi, maka gue yakin lu bisa meningkatkan produktivitas lu baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personal. Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk klik like and subscribe, and see you in the next video.